Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami materi kali ini. Baiklah, materi kali ini kita mengenai trigonometri, mengenai pengertian dan sumber dasar dari trigonometri. Baiklah, kita langsung ke materi mengenai trigonometri. Dari bahasa trigonometri ini ada tri dan metri, yaitu tiga dan ukuran. Jadi kalau pengertian dari trigonometri ini yaitu perbandingan sisi, segitiga, siku. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Kita buat sebuah segitiga siku-siku. Dinamakan segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat. Sisi paling panjang yaitu berada di depan sudut siku-siku, yaitu dinamakan dengan hipotenusa. Ini sisi terpanjangnya. Seperti tema kita pembelajaran kita dahulu, yaitu mengenai Pitagoras. Jika di sini 3, di sini 4, maka hipotenusanya yaitu 5. Karena teorema Pitagoras yang telah kita pelajari, bahwasanya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Maka di sini bisa kita lihat 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kalau dibuktikan maka hasilnya sama. Kita kembali ke materi kita yaitu trigonometri. Sifat dasar trigonometri ada yaitu sinus, kosinus, dan tan. Ingat, kalau sinus disingkat dengan sin, kalau kosinus disingkat dengan cos, kalau tan disingkat dengan tangen, disingkat dengan tan. Sin theta yaitu kita mencari sisi, perbandingan sisi dengan sudut theta dengan cara sin d mi. Kalau cos theta, kosa mi. Kalau tan theta, tan d sa. Ini konsep dasarnya. Jika kita mau mencari cos, sin, dan tan dengan cara seperti ini. Kita lihat apa itu d, apa itu sa, apa itu mi. Kalau d berarti depan. Kalau sa berarti samping. Kalau mi berarti miring. Jadi untuk mencari sin theta berarti depan per miring. Cos theta samping per miring. Tan theta depan per samping. Kita lihat ke contohnya. Maka kalau di sini kita lihat dengan bentuk contoh seperti ini, kita bikin tetanya di sini, andaikan tetanya di sini. Berarti untuk sin theta, perbandingan sisinya, dia sin demi, depan per miring, depan sudut theta, depannya yaitu 3. Miringnya hipotenusa, miring ini sama dengan hipotenusa. Atau hipotenusa itu sama. Berarti sin theta 3 depan per miring, 3/5. Jika kemudian kita lanjut cos theta berarti sami, samping per miring. Samping theta yaitu 4. Miringnya tetap 5. Lanjut lagi. Tan theta. Tan theta yaitu dengan cara depan per samping atau desa. Depan theta 3. Samping theta 4. Maka kita dapat sin theta 3/5, cos theta 4/5,
dan tan theta 3/4. Untuk lebih memahami, kita bikin satu lagi contohnya. Kita bikin sudut segitiga siku-siku, di mana kita mau mencari sudut X. Berarti dengan nilai yang sama, berarti untuk sin X, depan X, sin demi, depan per miring. Berarti depan sudut X berubah letaknya. Depan sudut X nilainya 4. Kita lihat patokan kita untuk menentukan sin, cos, tan, lihat di mana sudutnya. Karena di sini maunya tanya X, maka depannya, kalau di sini X, depannya berubah di sini 4. Konsepnya tetap untuk mencari sin demi, cos sami, dan tan desa. Berarti untuk sin X, depan per miring. Miringnya hipotenusanya tetap sama. Miring itu 5. Bukan 5. Miring tetap yang ini. Dimanapun miring namanya tetap miring. Kemudian cos X. Cos X, cos sami. Samping sudut X 3. Miringnya 5. Tan X, tan desa. Depannya sini, sampingnya di sebelah, berarti 4/3. Jadi dapat kita simpulkan, untuk segitiga siku-siku, mencari sinus, kosinus, dan tan, lihat di mana letak sudutnya. Kalau ini tan, theta, di sini sudutnya, berarti sisi di depan sudut. Depannya di sini, samping di sini. Kalau seandainya sudutnya di sini, kita tetap patokannya di depan sudut. Berarti ini depannya, ini samping. Bagaimanapun bentuk rubah pun seperti ini rebahnya nanti. Sudah ditandai di sini siku-siku, di mana letak sudutnya, kita tetap konsep kita sin demi, cos sami, tan desa. Kita masuk kepada soal. Tentukanlah sin theta, cos theta, dan tan theta. Dari yang pertama yaitu di sini sudah 90-nya. Di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini sudut theta. Soal yang kedua, di sini sudah 90-nya. Di sini theta. Kemudian di sini 6, 8, di sini belum diketahui. Baiklah. Ada 2 soal di sini. Soal yang pertama saya rasa semua sudah bisa paham. Kalau belum paham, dicoba biar lebih paham. Baiklah, untuk yang nomor 2 biar saya sebagai contoh atau penjelasan lanjut mengenai materi kita trigonometri. Di sini kita belum mengetahui salah satu sisi dari segitiga. Maka di sini bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras tersebut sudah dijelaskan bahwasanya kuadrat garis miring bersama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti di sini kita anggap ini adalah X. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. X kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. X kuadrat sama dengan 100. X saja akar 100. Maka hasilnya X-nya adalah 10. Berarti X-nya di sini 10. Dari sini bisa kita ketahui nantinya sin theta, cos theta, dan tan theta. Kita lanjut. Ini penjelasan nomor 2. Berarti sin theta adalah sin demi. Jangan lupa, kemanapun kita tetap sin demi, cos sami, tan desa. Sin tetanya, sin depan per miring. Depan theta adalah 6. Dan miring theta adalah 10. Bisa kita sederhanakan?
Bisa. Jadinya 35/5. Lanjut kita untuk cos theta. Cos theta berarti cos samping per miring. Sampingnya yaitu 8 dan miringnya 10. Bisa disederhanakan? Bisa. Berarti 4/5. Kita lanjut dengan tan theta. Maka untuk tan theta berarti tan depan samping. Tan desa depan berarti 6, sampingnya 8. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 yaitu 3/4. Beginilah cara penyelesaian trigonometri yang fungsi dasarnya. Kita hanya untuk mengetahui sisi depan, samping, miring. Jika tidak diketahui salah satu sisi, bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Baiklah, itu adalah penjelasan materi kita mengenai trigonometri dengan materi pengertian dan sifat dasar. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baiklah, saya akan mengakhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.